Selamat pagi Bapak Ibu semua jemaat NLCC Indonesia dan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online NLCC Indonesia hari ini. Selamat hari Minggu.
Kita bersyukur karena hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama, walaupun masih secara online di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur karena Tuhan melindungi, menjaga, menyertai kita sampai hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan melanjutkan tema mengapa orang Kristen harus tahu hal ini dalam topik atau tema yang kedua minggu ini, tanggal 10 Januari. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama walaupun dalam bentuk online. Tapi kami tahu kami tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan, tidak bisa membatasi kehadiran Tuhan. Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Engkau ada dalam ruangan ini di mana hamba sedang berdiri. Juga ketika firman Tuhan disampaikan, tapi hamba percaya Tuhan juga Engkau hadir, Engkau ada di rumah Bapak Ibu, di ruangan Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah online hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati semua rangkaian acara, semua ibadah hari ini melalui pujian dan penyembahan, penyampaian firman Tuhan, dan semua rangkaian ibadah pagi hari ini, supaya kami semua tanpa terkecuali kami diberkati oleh Tuhan, kami dilawat lagi oleh Tuhan melalui seluruh ibadah hari ini. Kami diberkati melalui pujian penyembahan, kami juga diberkati melalui firman-Mu, melalui suara-Mu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Naya dan Hendra akan memimpin pujian penyembahan kita hari ini. Naya dan Hendra adalah jemaat NLCC Indonesia di Polandia. Mereka sedang sekolah, sedang studi di sana, tapi mereka memutuskan untuk bergabung bersama-sama menjadi jemaat NLCC Indonesia. Mari kita memuji menyembah Tuhan bersama Naya dan Hendra. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His
chosen one. Bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam minggu kedua bulan Januari. Hari ini tanggal 10 Januari. Kita akan melanjutkan tema kita bulan ini, yaitu mengapa orang Kristen harus tahu hal ini. Dan kita sampai kepada topik yang kedua, melanjutkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Sarah minggu lalu. Topik hari ini, mengapa kita harus atau perlu dilahirkan kembali. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan sama-sama belajar dari orang muda yang kaya dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Bapak Ibu, saya pernah bertamu ke rumah seorang sahabat, ya. Tiba-tiba anaknya, pakai nama samaran aja lah, panggil saja Jethro, ya. Tiba-tiba saja Jethro main ke dekat pohon Natal di rumah mereka yang penuh dengan kabel-kabel dan juga beberapa barang pecah belah di sekitar pohon Natal itu. Melihat anaknya berlari ke pohon Natal, Bapak Ibu, papanya Jethro nih tadi, langsung spontan berteriak keras dan berlari ke arah pohon Natal untuk menangkap si Jethro, menangkap anaknya. Papanya juga marah besar. Dengan suara keras dia marah karena menganggap kalau Jethro bermain-main di pohon Natal itu tuh sangat berbahaya. Nah, tapi Bapak Ibu, Mama Jethro memberi respon yang sangat berbeda. Dengan santainya, Mama Jethro bilang sama papanya, "Ih, Pak, kenapa sih santai aja? Jethro oke kok. Dia juga ke situ hanya mau main-main aja." Nah, Bapak Ibu, ini story ya waktu saya bertamu ke rumah teman. Apa yang kita pelajari di sini Bapak Ibu dalam kisah ini? Respon dan reaksi yang berbeda 180 derajat terhadap satu situasi yang terjadi karena konsep dan tanggapan yang berbeda terhadap situasi tersebut. Benar Bapak Ibu? Bagi Papa Jethro tadi, teman saya tadi, bermain di pohon Natal yang penuh dengan kabel listrik dan barang pecah belah sangat bahaya buat Jethro. Gimana kalau dia kena kontak atau strum di situ Bapak Ibu? Atau bagaimana kalau barang itu pecah dan dia kena dari beling-beling semua itu? Tentunya berbahaya buat Jethro. Tapi bagi Mama Jethro, gak apa-apa. Santai aja, kenapa mesti teriak? Kenapa mesti sampai marah? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Nah, Bapak Ibu, topik yang akan saya sampaikan atau share hari ini, tadi saya katakan temanya mengapa kita perlu dilahirkan kembali. Mungkin sebuah topik yang saya tahu sudah tidak asing lagi buat kita semua, buat Bapak Ibu, khususnya Jemaat NLCC Indonesia. Apalagi selama masa-masa pandemi ini, bulan terakhir ini, Bapak Ibu, saya dan Ibu Sarah berulang-ulang menyampaikan kebenaran ini. Bahkan ada di antara Bapak Ibu juga yang sudah berdoa bersama-sama, melayani, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin Bapak Ibu bosan dengarnya. Tapi, sekali lagi, berdasarkan cerita saya tadi, penting tidaknya topik ini bagi kita sama seperti cerita tadi, sama seperti kisah tadi. Tergantung dari sisi mana Bapak Ibu dan saya, tergantung dari mana kita melihatnya. Berbahayakah atau tidak? Pentingkah atau tidak? Yang pasti, firman Tuhan telah menyampaikan kebenaran ini, Bapak Ibu ya. Saya sudah menyampaikan berulang kali kepada Bapak Ibu. Jika kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Saya mau memulainya sebelum kita lebih jauh dengan kalimat ini. Perhatikan kalimat ini baik-baik, Bapak Ibu. Tidak dikatakan firman Tuhan tidak katakan bahwa kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi dikatakan kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Sekali lagi, saya sudah sering ulang sampaikan bagian firman Tuhan ini. Dengan kata lain, Bapak Ibu, apa kebenaran ini? Apa maksud dari kebenaran ini? Jika Bapak Ibu dan saya, jika kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan, jangankan masuk, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Melihat pun tidak. Artinya, apa artinya melihat Bapak Ibu? Artinya menikmati segala berkat-berkatnya pun tidak. Menikmati semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita pun tidak. Sama sekali jauh dari kerajaan Allah. Sekali lagi, baca lagi Injil Yohanes pasal 3 ayat 3, Bapak Ibu. Sebagai perbandingan saja, tidak dapat melihat kerajaan Allah, apakah kondisi ini berbahaya bagi kita atau tidak? Berbahaya bagi Bapak Ibu dan saya atau tidak? Sama tadi saya sampaikan. Bedanya, misalnya melihat Bapak Ibu ya, saya pakai contoh, melihat kerajaan Allah. Apa bedanya melihat lokasi terindah di dunia dengan ketika Bapak Ibu dan saya berada di lokasi tersebut? Jauh sekali bedanya. Melihat, tapi firman Tuhan katakan, kalau kita tidak dilahirkan kembali, melihat kerajaan Allah pun tidak. Sama, melihat terang bulan di YouTube, orang memasak terang bulan di YouTube, melihat, tapi makan terang bulan, itu berbeda sekali Bapak Ibu. Ya, tapi firman Tuhan katakan, melihat pun tidak. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, kita akan belajar dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26, kita mau belajar dari orang muda yang kaya. Sebelumnya, saya mau kita berdoa sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih walaupun kami sudah sering kali mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kelahiran kembali. Tapi hamba berdoa kiranya firman Tuhan, kebenaran yang ingin hamba share, sampaikan lagi hari ini. Dengan pertanyaan, mengapa kita semua perlu atau harus dilahirkan kembali? Kiranya menjadi berkat lagi buat semua Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, yang sedang mengikuti ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini. Doa hamba, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba yang sudah menguatkan, memberkati hamba lagi, kembali menjadi berkat buat Bapak Ibu. Menguatkan semua Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi di atas segalanya, hamba berdoa, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan mereka tahu Roh Kudus bicara kepada mereka bahwa mereka belum mengalami kelahiran kembali, dan menurut mereka ini satu situasi kondisi yang sangat berbahaya, hamba berdoa Roh Kudus bekerja sehingga semua kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dilawat oleh Tuhan dan bisa mengalami kelahiran kembali, bisa dilahirkan kembali secara rohani, sehingga mereka atau kami semua bisa melihat dan masuk dalam kerajaan sorga. Berfirmanlah Tuhan, bersabarlah karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, lihat sekali lagi, mari kita sama-sama lihat Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Saya baca secara perlahan bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Bapak Ibu buka Alkitab di rumah masing-masing, baik di handphone Bapak Ibu atau Alkitab Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Tuhan Yesus kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu lihat ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata orang muda ini kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menjawab dalam ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Perhatikan 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah, sesuatu mungkin. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi mari kita sama-sama belajar dari seorang muda yang kaya yang diceritakan atau dicatat dalam Injil Matius tadi, pasal 19. Pasal 19 ayat 16 sampai 26 yang saya bacakan tadi. Alkitab mencatat bahwa orang ini masih muda. Dalam bagian yang lain dia disebut juga sebagai pemimpin, bahkan kemungkinan pemimpin sinagoge lokal di tempat itu. Orang ini masih muda, kaya, bahkan dipastikan sangat kaya. Dalam terjemahan lain ada yang memang benar-benar ditulis bahwa dia sangat kaya karena memiliki sejumlah properti, punya tanah, dan punya kekayaan-kekayaan lain. Tapi juga Bapak Ibu, sekaligus orang muda ini dikenal sebagai orang yang sangat terhormat dan terpandang karena punya kedudukan tinggi sebagai pemimpin sinagoge pada waktu itu. Muda, kaya, bahkan sangat kaya, tapi juga terhormat, terpandang. Nah, Bapak Ibu, bicara soal muda kaya, siapa yang tidak kenal Mark Zuckerberg? Mark masuk daftar orang muda terkaya di dunia. Tapi murni karena hasil kerja kerasnya sendiri, bukan karena dapat warisan dari orang tua. Seperti banyak daftar dari orang muda kaya lainnya yang memang kaya karena warisan orang tua. Tapi Mark berbeda. Tercatat sebagai miliuner termuda, Bapak Ibu, ini sekitar beberapa tahun yang lalu, dalam sejarah yang memperoleh sendiri harta kekayaannya. Beberapa tahun lalu kekayaannya senilai 1,5 miliar dolar atau 13,5 triliun rupiah kira-kira. Mark menjadi milioner setelah menjual Facebook kepada Microsoft, kita sudah tahu ini. Kalau tidak salah tahun 2007. Dan dalam minggu ini kalau Bapak Ibu lihat news, dunia juga telah menetapkan lagi 2 orang muda, mungkin tergolong, boleh dikatakan muda, 2 orang muda terkaya yang jumlah hartanya bukannya semakin berkurang di tengah pandemik ini, tapi justru semakin bertambah. Siapa mereka? Mungkin kita juga tahu, Jeff Bezos. Dan yang kedua sekali lagi, Mark Zuckerberg. Jeff Bezos tercatat sebagai bilioner pertama di dunia, juga orang terkaya di Amerika Serikat. Mark, kekayaan bersihnya Bapak Ibu berapa? Tahun 2007 dia dikenal sebagai milioner. Sekarang dia sudah terkenal sebagai bilioner juga. 95,6 billion US dollar. Itu Mark Zuckerberg. Jeff Bezos, Amazon, berapa kekayaannya? 182 billion US dollar Bapak Ibu. Bisa bayangkan? Itu contoh di dunia ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita mau jadi contoh anak muda ini, Bapak Ibu bisa dapat gambaran seperti Mark Zuckerberg dan juga Jeff Bezos. Kira-kira. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari kisah ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik bagi saya ketika membaca bagian ini. Apa itu? Perhatikan. Orang ini tergolong orang sukses pada zamannya. Boleh dikatakan orang sukses. Ya, dia kaya sekaligus orang yang punya kedudukan yang terhormat di mata masyarakat. Tapi menarik Alkitab catat dari kisah ini, orang muda yang kaya tadi, yang terhormat, punya kedudukan tinggi tadi, masih punya kerinduan untuk mencari Yesus. Dan juga masih punya waktu memikirkan hal-hal rohani. Masih memikirkan tentang hidup kekal. Bapak Ibu, biasanya pada zaman sekarang, kalau kita menemukan orang kaya, punya banyak harta, juga punya kedudukan tinggi, dihormati oleh orang, oleh masyarakat, identik dengan apa? Kesombongan. Betul nggak Bapak Ibu?
Menganggap rendah orang lain. Biasanya kenapa? Karena dia punya segala-galanya. Merasa dia tidak perlu orang lain, menganggap rendah orang lain. Bahkan menganggap tidak perlu Tuhan. Tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal rohani. Apalagi Bapak, mungkin di sini kita tidak terlalu terasa. Tapi di Indonesia mungkin ini masih kental sekali terasa, terlihat. Bagaimana orang kalau dia sudah merasa ya, saya nggak tahu dia kaya benar atau nggak, tapi dia merasa dia kaya sedikit, dia lihat kita yang menurut dia tidak kaya, itu dia lihatnya udah dengan setengah lihat kali-kali Bapak Ibu, pakai bahasa begitu. Terlihat bagaimana jelas, ya masih situasi ini masih kita sering rasakan. Orang kaya memandang kita kalau baju kita bukan merek mahal, langsung dia nggak anggap, Bapak Ibu. Kalau kita naik motor, dia naik mobil, apalagi mobil mahal, dia nggak anggap. Itu biasa Bapak Ibu di zaman sekarang. Apa yang ada dalam pikiran kita kira-kira kalau kita bertemu dengan seorang yang sangat kaya dan sukses? Bapak Ibu. Atau apa yang selalu ada dalam pikiran kita kira-kira? Jika kita melihat ada orang kaya, sukses, terkenal, terhormat, tapi kemudian mati. Apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu ketika mendengar orang sekaliber? Bapak Ibu ingat Kobe Bryant yang akhirnya mati secara tragis. Apa yang ada dalam pikiran kita selama kita menonton acara memorial service dari Kobe Bryant? Bapak Ibu mungkin masih ingat. Pertanyaan banyak, ada pertanyaan yang menjadi begitu kontroversial Bapak Ibu, khususnya bagi para fans berat Kobe Bryant. Orang tanya, apakah Kobe Bryant masuk surga? Apakah Kobe Bryant sudah terima Tuhan Yesus ya? Kalau dia memang belum menerima Tuhan Yesus, dia mati tanpa Kristus, kemana dia nanti? Bapak Ibu, pertanyaan ini menjadi sangat kontroversi. Banyak orang yang marah mendengar pertanyaan ini. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, kalau mau jujur, apalah arti kekayaan yang melimpah, dihormati dan disanjung orang selama masih hidup, tapi nantinya kita mati dalam kesia-siaan tanpa Kristus dan kita masuk neraka? Pertanyaan ini mungkin akan menimbulkan pro kontra atau sangat kontroversial seperti saya sampaikan tadi, khususnya ketika dikaitkan dengan orang-orang yang sangat kita kagumi, sangat kita cintai. Bahkan orang Kristen sering mengucapkan kalimat ini dianggap sebagai satu kalimat yang sangat arogansi. Agama Kristen karena membeberkan, menceritakan kebenaran ini dianggap atau selalu dianggap orang agama yang penuh arogan. Bapak Ibu, tapi menurut saya ingin coba Bapak Ibu pikirkan. Bagi saya pertanyaan ini walaupun mungkin sering menimbulkan kontroversial, tapi ini sangat krusial. Sangat penting karena tidak saja menyangkut mati hidup kita di dunia ini, tapi juga mati hidup kekal kita. Nah, dalam kisah ini terlihat bahwa orang muda yang kaya tadi tahu bahwa masih ada satu yang kurang dalam hidupnya. Dia sudah punya semuanya apa yang dicari oleh orang di dunia ini, oleh semua orang, semua manusia. Kekayaan, kehormatan, kedudukan, kesuksesan. Apalagi Bapak Ibu. Tapi menarik orang muda ini merasa masih ada satu yang kurang dalam hidupnya. Sekali lagi, dia punya segala sesuatu, dia punya harta yang banyak, dihormati, disanjung orang banyak. Tapi orang muda ini tahu satu kebenaran, dia belum punya hidup kekal. Oleh karena itu, ia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Dan Bapak Ibu, melalui pertanyaan orang muda yang kaya dan jawaban-jawaban yang diberikan Yesus, Tuhan Yesus dalam kisah ini, saya menemukan paling tidak ada 3 kualifikasi atau 3 syarat utama yang diberikan oleh Tuhan Yesus jika seseorang ingin atau kita ingin mendapatkan hidup kekal. Yang ingin namanya terdaftar di sorga. Tapi dari jawaban Tuhan Yesus ini, saya melihat sekaligus dapat menjawab pertanyaan saya tadi yang menjadi topik dari khotbah saya hari ini. Mengapa kita, mengapa manusia, mengapa saya harus dilahirkan kembali? Yang pertama, baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebenaran pertama yang saya dapatkan Bapak Ibu dari jawaban Tuhan Yesus. Hidup kekal rupanya tidak bisa didapatkan dengan berbuat baik. Sekali lagi yang pertama. Hidup kekal tidak bisa didapatkan dengan perbuatan baik. Dalam jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan orang muda yang kaya ini secara jelas mematikan konsep atau pemahaman orang yang salah mengenai keselamatan. Yaitu apa? Dengan berbuat baik kita bisa mendapatkan keselamatan atau hidup kekal. Pandangan banyak orang adalah dengan banyak-banyak berbuat baik kita dapat masuk surga. Bapak Ibu sudah sering lihat, Bapak Ibu sudah tahu ini. Bapak Ibu mungkin punya sahabat teman yang punya konsep seperti ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang muda itu bahwa, Bapak Ibu perhatikan, tidak ada perbuatan baik. Apa yang kau maksudkan baik? Tidak ada perbuatan yang baik. Karena yang baik itu hanya satu, kata Yesus. Siapa? Hanya Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu,
Kebenaran pertama dari jawaban Tuhan Yesus ini tentang hidup kekal. Hidup kekal tidak bisa didapatkan dengan perbuatan baik. Sekaligus memberikan jawaban pertama. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Secara rohani. Kenapa? Karena kita ini semua terlahir sebagai manusia berdosa. Bapak Ibu ingat, kita semua terlahir sebagai manusia berdosa. Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan di Taman Eden, sejak Kejadian pasal 3, Bapak Ibu. Sejak itu siapapun sampai hari ini yang lahir ke dalam dunia ini terlahir sebagai makhluk, sebagai manusia yang berdosa. Bapak Ibu, bukan hanya kata berdosa ini bukan hanya dalam kondisi sakit ya, atau sekarat secara rohani. Seringkali kalau Bapak Ibu baca tulisan ada yang mengatakan kita ini sebenarnya sekarat atau sakit secara rohani. Tapi kata berdosa ini mengatakan kita benar-benar mati secara rohani. Mati Bapak Ibu, bukan hanya sekedar sakit atau sekarat. Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati? Nothing. Tidak ada satupun. Sebaik apapun perbuatan kita, karena memang kita terlahir dalam kondisi berdosa Bapak Ibu, tidak ada yang baik di hadapan Allah. Tidak ada. Oleh sebab itu perhatikan kata Tuhan Yesus. Sekali lagi, makanya Tuhan Yesus katakan kepada orang muda ini, tidak ada perbuatan baik. Yang baik itu hanya satu, yakni Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, perbuatan baik kita tidak dapat menyelesaikan dosa sama sekali. Kenapa? Paling tidak ada 3 alasan mendasar Bapak Ibu. Ya, secara cepat saja. Yang pertama, seberapa baikkah yang bisa kita buat? Coba kita tanya pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Oke, kalau berbuat baik bisa buat masuk surga, seberapa banyak? Seberapa baik? Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sangat terkenal. Karena nilai setitik, maka rusak susu sebelanga. Jangan lupa, satu perbuatan dosa saja sudah sangat cukup membuat semua perbuatan baik yang jutaan jumlahnya menjadi tidak berarti. Dan setelah itu perbuatan baik yang dilakukan tidak pernah lagi dianggap baik Bapak Ibu. Benar tidak? Dalam aspek hukum dan keadilan juga demikian. Orang akan tetap dihukum setelah melakukan pembunuhan 1 kali, walaupun dia sebelumnya sudah berbuat baik begitu banyak. Contoh saja ini. 30 tahun berbuat baik, tidak pernah membunuh. Umur 30, membunuh. Apa artinya perbuatan baik? Tetap akan dihukum Bapak Ibu karena perbuatan yang 1 kali itu. Kedua, perbuatan baik yang dilakukan dengan motivasi supaya dapat masuk surga adalah juga perbuatan yang tidak baik. Apa maksudnya? Mungkin Bapak Ibu bertanya. Makin berbuat baik, akan makin berdosa dan masuk neraka. Kenapa saya katakan seperti ini? Bapak Ibu, konsep ini sebenarnya sudah diungkapkan sekitar 2350 tahun yang lalu dengan teori yang dikenal sebagai teori summum bonum yang dicetuskan oleh Aristoteles dan Plato yang menyatakan bahwa perbuatan baik supaya masuk surga adalah tidak sah dan tidak logis untuk masuk surga. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang muda tadi, tidak ada perbuatan yang baik. Yang baik itu hanya satu. Paulus dalam kitab Roma, surat Roma juga mengatakan bahwa tidak ada manusia yang baik. Semua berdosa. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, teori seperti ini dari level dunia saja, summum bonum tadi, Aristoteles dan Plato, mengatakan tidak sah berbuat baik supaya masuk surga. Apalagi jika kita lihat dari level kekristenan yang sangat agung dan sangat mulia itu. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa perbuatan baik tidak bisa membuat kita masuk surga? Karena tuntutan Allah itu sempurna. Satu dosa saja membuat Allah jijik kepada kita. Oleh karena itu mustahil manusia bisa mendapatkan hidup kekal dengan usahanya sendiri. Seberapa baik? Perbuatan baik supaya masuk surga juga tidak sah, tidak logis. Teori dunia saja mengatakan tidak sah. Dan yang ketiga, jangan lupa, tuntutan Allah sempurna. Allah itu kudus. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Tidak ada satupun usaha kita yang bisa membuat kita masuk surga. Tidak ada. Tidak ada jalan lain kecuali kita menerima jalan keluar yang diberikan Allah kepada kita. Apa itu? Beriman, percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah datang dan mati untuk menebus dosa kita. Sekali lagi, ingat kebenaran ini. Hidup kekal itu anugerah. Tidak bisa diperoleh dengan usaha kita. Tugas kita hanya satu, berserah kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu jangan lupa, hidup kekal tidak bisa didapatkan dengan perbuatan baik, kata Tuhan Yesus. Dan menjawab pertanyaan tadi, mengapa perlu dilahirkan kembali? Kita manusia berdosa. Mati secara rohani. Kedua, hidup kekal tidak bisa didapatkan dengan mentaati hukum saja
dan menjadi orang terhormat yang terlihat atau dianggap baik oleh orang lain. Dari jawaban Tuhan Yesus kepada orang muda ini juga sangat terlihat, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan kebenaran Kristiani yang paling hakiki. Apa itu? Bahwa menjadi orang terhormat, menjadi orang yang mentaati hukum-hukum religius saja, sehingga akhirnya dipandang, dilihat orang sebagai orang baik, tidaklah cukup. Ketika Tuhan Yesus katakan kepada orang muda ini, apakah engkau sudah melakukan semua yang tertulis dalam hukum Taurat? Orang muda tanya, apa? Tuhan Yesus katakan, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, hormatilah ayah ibumu, dan seterusnya. Perhatikan apa yang ia katakan. Waktu Tuhan Yesus tanyakan, apa engkau sudah melakukan semua hukum ini? Orang muda ini secara cepat dan penuh keyakinan, Bapak Ibu, menjawab kepada Tuhan Yesus, kira-kira seperti itu, Guru, saya sudah melakukannya, semuanya. Saya sudah melakukannya dengan sempurna. Dengan kata lain, ya, saya tidak pernah menyakiti orang lain. Saya tidak pernah merugikan orang lain. Saya tidak pernah membunuh. Saya tidak pernah berzinah. Saya tidak pernah mencuri. Saya sudah mentaati semua hukum-hukum tersebut, Guru. Bapak Ibu, tetapi yang Yesus sedang katakan di sini sebenarnya adalah apa? Perbuatan baik apakah yang sudah engkau lakukan dengan semua harta yang engkau miliki? Di sini letak perbedaannya. Kebaikan positif apa saja, kira-kira begitu yang ingin Yesus sampaikan sebenarnya kepada orang muda ini. Oke, kau sudah melakukan semua hukum. Tapi kebaikan positif apa saja yang sudah engkau lakukan bagi orang lain? Berapa banyak yang sudah engkau sisihkan untuk menolong, menghibur, menguatkan orang lain yang semestinya bisa engkau lakukan dengan harta yang engkau punya? Bapak Ibu, sebuah kehormatan diri memang bisa diperoleh dengan tidak melakukan apa-apa. Benar tidak? Tidak pernah membunuh. Anak muda tadi, pemimpin sinagoga, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzinah. Melakukan 10 hukum secara sempurna. Apa dia tidak dianggap baik? Tidak dianggap terhormat? Tapi Bapak Ibu, garis bawahi kalimat ini. Sebuah kehormatan diri memang bisa kita peroleh dengan tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus sedang berbicara satu kebenaran Kristen yang hakiki di sini. Kekristenan sejati, sedangkan kekristenan sejati bisa diperoleh dengan apa? Melakukan sesuatu, bukan dengan tidak melakukan apa-apa. Disinilah kelemahan dan akhirnya menjadi kegagalan orang muda ini. Bahkan boleh dikatakan kita semua untuk mendapatkan hidup kekal yang kita cari, yang orang muda tadi cari. Di sini juga lah perbedaan antara orang yang baik dan terhormat saja dengan orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran kembali, yang sadar bahwa dia manusia berdosa dan dia membutuhkan anugerah Allah. Dia butuh kelahiran kembali. Perbedaan orang yang terhormat dan terpandang saja, orang yang dikenal baik saja, dan orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran kembali, Bapak Ibu, apa bedanya? Di sini perbedaannya. Dalam bagian ini kita belajar satu hal. Kita harus keluar dari kehormatan moral seperti orang muda tadi. Tuhan Yesus dalam hal ini mau kita semua berhenti berpikir bahwa kebaikan itu diperoleh dari tidak melakukan apa-apa. Bisa jadi kita tidak pernah mengambil sesuatu dari orang lain, kita tidak pernah merugikan orang lain, kita tidak pernah menyakiti orang lain seperti anak muda tadi. Kita mendapatkan kehormatan. Tapi jika kita akan menjadi bagian dalam kekristenan sejati, Bapak Ibu, jika kita sampai kepada level memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Ketika kita sampai kepada level justru melakukan sesuatu, bukan dengan tidak melakukan sesuatu. Saya mau, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya di sini. Saya kasih satu analogi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa makin tangkap. Mana lebih mudah? Mentaati lampu merah di jalan. Ya. Oke, lampu merah di jalan, Bapak Ibu katakan harus stop. Bapak Ibu tidak melakukan. Bapak Ibu hanya taat saja. Berarti tidak melakukan sesuatu kan? Hanya berhenti, taat sama peraturan. Stop. Mana yang lebih mudah? Seperti itu, stop, tidak melakukan apa-apa, mentaati lampu merah. Atau memberhentikan mobil kita dan menolong ketika kita lihat ada orang cacat yang ingin menyeberang. Waktu lampu merah, kita lihat ada orang cacat atau orang tua, orang yang timpang, yang lumpuh, mau menyeberang jalan. Kita berhentikan mobil dan kita menolong mereka. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, level kekristenan sejati. Yang Tuhan memang inginkan dari kita. Mentaati hukum saja. Banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi berbuat sesuatu bagi orang lain, menolong, memberi kasih kepada orang yang membutuhkan, ini bicara soal lain. Ini berbicara soal kebenaran hakiki, berbicara tentang kekristenan sejati.
Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada orang muda tersebut bahwa jangan mengira dengan engkau melakukan dengan sempurna mentaati semua hukum Taurat. Melakukan semua aturan-aturan religius sehingga engkau dihormati orang lain, engkau akan selamat. Dan engkau akan mendapatkan hidup kekal. Karena hidup kekal atau kekristenan sejati bukan terlihat ketika kita bisa mentaati aturan-aturan tersebut. Atau tidak melakukan apa-apa. Hidup kekal itu hanya bisa diperoleh Bapak Ibu sekali lagi karena anugerah. Dan jika kita telah hidup dalam anugerah tersebut, kita pasti selalu mengingat kepentingan orang lain. Bapak Ibu bisa tangkap bedanya di sini? Dan menurut saya jawaban Tuhan Yesus kepada orang muda yang kedua ini sekaligus memberikan jawaban kedua. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Kenapa? Kita harus dilahirkan kembali karena kita memang adalah manusia berdosa yang mati secara rohani. Yang tadi. Sehingga sebaik apapun kita Bapak Ibu, sebaik apapun Bapak Ibu dan saya, kita tetap adalah manusia yang membenci kebenaran. Itu natur kita. Kalau kita belum dilahirkan kembali, itu natur kita. Kita tetap orang yang membenci kebenaran. Mau melakukan apa saja. Kita adalah orang yang membenci kebenaran. Kita lebih suka atau memiliki kecenderungan melakukan perbuatan dosa. Kita mencintai kegelapan dan membenci terang. Itulah natur kita. Hati kita keras seperti batu. Mau mentaati hukum sesempurna apapun. Tapi natur kita, pikiran kita adalah pikiran yang jahat. Efesus 2 ayat 3 katakan, kita masih hidup dalam nafsu daging. Motif kita Bapak Ibu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang akan diuji oleh Tuhan. Sesempurna bagaimanapun kita mentaati hukum Allah, dalam pandangan Allah kita tetap najis dan berdosa. Kalau kita belum dilahirkan kembali. Jangan lupa Allah melihat hati kita. Lebih jauh, tidak hanya melihat perbuatan kita. Tapi perbuatan baik kita yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Karena kita telah menerima anugerah lain. Sekali lagi saya katakan ini bicara soal lain. Tapi mengapa kita perlu dilahirkan kembali Bapak Ibu selain kita yang manusia berdosa, yang tabiat kita mau sebagus apapun, motifnya jahat. Natur kita berdosa. Kita memang hidup dalam nafsu daging. Pikiran kita jahat. Makanya Bapak Ibu kita perlu dilahirkan kembali. Inilah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang muda tadi. Dengan kata lain, hanya orang yang telah mendapatkan anugerah Allah lah, yang telah mengalami kelahiran kembali lah, yang layak disebut Kristen sejati. Dan juga hanya orang yang telah menerima anugerah Allah lah, yang sanggup hidup tidak egois. Lebih banyak memikirkan kepentingan orang lain. Bapak Ibu jangan lupa, selalu kebenaran ini saya sudah sampaikan. Berbuat baik supaya, tadi sudah saya sampaikan, summum bonum tadi. Salah sekali. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini yang dijelaskan kepada orang muda tadi, kekristenan sejati adalah berbuat baik karena. Saya berbuat baik karena saya telah mengalami anugerah Allah. Ini satu kebenaran yang sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi yang pertama, hidup kekal tidak bisa didapatkan perbuatan baik. Yang kita semua manusia berdosa, makanya kita perlu dilahirkan kembali. Kedua, Bapak Ibu, poin yang kedua, hidup kekal tidak bisa didapatkan dengan hanya mentaati hukum saja. Menjadi orang terhormat, dianggap baik oleh orang lain. Tidak. Tapi sekaligus menjawab, mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Mau sesempurna apapun kita kerjakan, sebaik apapun, tapi kalau kita belum mengalami anugerah Allah, kita punya natur berdosa. Dan kelihatan perbedaannya adalah tadi, kita berbuat sesuatu karena saya telah menerima anugerah Allah, bukan karena supaya saya mendapatkan sesuatu. Sangat beda, Bapak Ibu. Yang ketiga, terakhir. Hidup kekal juga tidak bisa didapatkan dengan masih menjadi orang kaya. Bapak Ibu jangan salah tangkap ya. Kalian bisa jelaskan. Apa maksudnya? Hidup kekal tidak bisa didapatkan dengan masih menjadi orang kaya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ketika membaca kisah ini adalah, sama dengan murid-murid tadi. Mendengar kata-kata Yesus, mereka gempar. Apa arti Tuhan Yesus katakan kepada orang kaya, tadi katakan bahwa orang kaya sukar masuk surga? Mengapa Tuhan Yesus meminta orang muda itu menjual semua hartanya? Apakah itu berarti Bapak Ibu kita harus menjual semua harta kita dan tidak menjadi orang kaya lagi, baru kita bisa masuk surga dan mendapatkan hidup kekal? Saya rasa tidak. Apakah salah menjadi orang kaya? Saya rasa juga tidak. Apakah salah? Bukan rasa Bapak Ibu, tapi pasti tidak. Apakah salah jika kita memiliki kekayaan yang banyak? Mengapa orang muda itu menjadi sangat sedih? Pertanyaannya adalah, mengapa orang muda itu tadi menjadi sangat sedih, kata firman Tuhan, ketika mendengar jawaban Yesus soal menjual semua hartanya? Kenapa dia sedih? Ini yang harus kita lihat lebih jauh. Yesus katakan, oke, kalau begitu kamu sudah melakukan semua hukum, jual hartamu, bagikan kepada orang lain. Nah, kita katakan orang muda ini pergi dengan sedih, Bapak Ibu.
Kenapa? Penekanan dari jawaban Tuhan Yesus sebenarnya adalah Tuhan tidak pernah mau ditempatkan dalam urutan kedua dalam kehidupan kita. Kenapa dalam perjanjian baru Tuhan Yesus paling banyak bicara soal uang dan kekayaan setelah keselamatan kekal? Karena ancaman terbesar dalam hidup manusia, Bapak Ibu, yang dapat membuat Tuhan itu atau Tuhan kita tempatkan dalam urutan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya mungkin, Tuhan Yesus sudah tahu. Uang dan pengejaran akan kekayaan. Inilah yang sedang Tuhan Yesus berusaha benarkan dari anak muda ini. Mengapa Tuhan Yesus meminta orang muda ini menjual semua hartanya? Sekali lagi, karena Tuhan Yesus tahu dengan persis bahwa bagi orang muda ini hartanya adalah Allah lain dalam hidupnya. Jadi bukan persoalan kepada dia kaya, bukan persoalan dia punya banyak uang, banyak harta. Tapi Tuhan Yesus tahu dengan persis bahwa bagi orang muda ini hartanya adalah Allah lain dalam hidupnya. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang, oke, jual hartamu, bagikan kepada semua orang lain. Orang muda ini tahu dia nggak sanggup lakukan. Dan dia pergi dengan sedih. Uang dan kekayaannya telah menjadi ilah lain dalam hidupnya, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan telah ditempatkan dalam urutan kedua. Hidup kekal tidak akan kita dapatkan jika masih ada ilah lain dalam hidup kita. Tidak bisa. Apapun itu. Makanya ingat kebenaran kedua tadi. Karena apa? Natur kita memang natur berdosa. Kita memang punya tabiat dosa. Hidup kekal tidak akan kita dapatkan jika masih ada ilah lain dalam hidup kita. Apapun itu. Uang, kekayaan, nafsu kita, hobi kita, teknologi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Ketika Tuhan Yesus menyuruh orang muda ini menjual semua hartanya, Tuhan Yesus ingin mencari tahu apakah dia benar-benar mencari Tuhan. Apakah memang orang muda tadi benar-benar sedang mencari hidup kekal? Ataukah Tuhannya sebenarnya adalah uangnya atau hartanya? Sehingga dia belum atau tidak sanggup melakukannya. Ternyata Bapak Ibu, kekayaan bisa menjadi tanda dari berkat Tuhan, tapi juga bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, menurut saya kebenaran atau jawaban Tuhan Yesus yang ketiga ini memberikan jawaban berikut dari pertanyaan mengapa kita perlu dilahirkan kembali. Kita harus kembali kepada Allah, Bapak. Kenapa kita perlu dilahirkan kembali? Kita manusia berdosa, hidup dalam daging, nafsu daging, tabiat dosa, motif kita berdosa. Tapi yang terakhir, kenapa kita harus dilahirkan kembali? Karena memang kita harus kembali kepada Allah. Karena hanya ketika manusia kembali kepada Allah, disitulah kita mengalami hidup yang sejati, hidup yang kekal, hidup yang sebenarnya dicari oleh orang muda ini. Persoalan dari orang muda ini, Bapak Ibu, dia sudah menjalankan sikap yang benar sebenarnya. Dia sudah juga mengajukan pertanyaan yang benar yang harusnya dia tanyakan. Tapi ketika jawaban sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, dia tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Ironis sekali. Inilah masalah dari anak muda tadi. Bapak Ibu, sekali lagi, dia sudah melakukan yang benar. Dia sudah menjalankan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus. Saya katakan dalam pembuka tadi. Menarik. Orang kaya sukses tapi masih mencari Tuhan. Masih mencari hal-hal rohani. Mengajukan pertanyaan yang benar. Yang dia tanyakan kepada Yesus, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan hidup kekal. Tetapi ketika jawaban diberikan oleh Yesus, anak muda ini dia tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Dan menurut saya ini ironis, Bapak Ibu. Bapak Ibu, menurut saya Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada orang muda ini. Tuhan bukan ingin menyusahkan anak muda ini. Justru Yesus mengasihi orang muda ini, anak muda tadi. Tuhan hanya ingin mengatakan bahwa usahamu, dirimu, pencapaianmu, kerohanianmu, dan sebagainya tidaklah bisa diandalkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Inilah yang ingin Yesus sampaikan. Yesus mengasihi anak muda ini. Yesus mau anak muda ini selamat. Bapak Ibu, cerita ini kalau Bapak Ibu bandingkan, atau kisah ini kontras dengan kisah hidup Tuhan Yesus sendiri, bukan? Tuhan Yesus tidaklah sukses kalau dilihat dari sisi materialisme. Menurut filsuf zaman dulu, sukses adalah ketika seseorang menjadi bijaksana, dapat mengatur hidupnya dengan baik. Zaman ini mengatakan bahwa sukses adalah ketika kita menjadi kaya. Kita kuliah bukan untuk menjadi orang yang lebih baik, melainkan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Betul tidak? Penghasilan yang lebih baik. Salah? Tidak sama sekali. Ironisnya, kita kontraskan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika akan mati di atas kayu salib, mengatakan bahwa dia sudah selesai, dia sudah sukses.
Padahal dia dikhianati oleh muridnya, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia mati di usia yang muda sebagai seorang penjahat, dianggap sebagai penjahat. Apa maksudnya? Ketika kita mengejar kepuasan di luar Tuhan, Bapak Ibu, boleh dikatakan itu semua fata morgana. Maka Tuhan Yesus mengajar kita melalui kisah ini untuk menyangkal diri. Sangkal diri, ikuti jalan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada orang muda itu, setelah engkau jual hartamu, kalau engkau sudah berhasil jual hartamu, datang lagi ke sini dan ikutlah aku. Bapak Ibu, kata ikutlah Tuhan, ikutlah aku ini bukan simple, bukan sederhana. Tapi ikutlah aku artinya menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hal ini hanya bisa dilakukan ketika kita sudah menerima anugerah itu, Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan hidup kekal. Ketika kita sudah menerima hidup kekal, atau kita sudah bisa melihat kerajaan Allah, barulah kita bisa mendapat kepuasan-kepuasan tadi. Kita mendapatkan kepuasan sejati dari Tuhan. Karena kita sudah berbuat bagi orang lain. Kita sudah berbagi bagi orang lain. Bapak Ibu, hidup yang kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu berarti juga sekaligus hidup kekal adalah sebuah relasi, sebuah pengenalan yang makin hari makin dalam dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan dan tantangan Bapak Ibu, sebagai penutup dari khotbah saya. Menurut saya cerita orang muda ini dapat terjadi dalam kehidupan kita dan hal-hal yang ironis juga dapat kita alami. Akankah kita seperti orang muda ini? Datang dengan sikap yang benar, mari kita tanyakan pada diri kita, kepada guru yang benar dengan pertanyaan yang benar, tapi akhirnya gagal mengambil keputusan yang benar. Saya yakin kita tidak mau seperti orang muda ini, bukan? Sehingga Bapak Ibu, saya tutup bagian ini beberapa kesimpulan. Mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Yang pertama, karena kita ini makhluk rohani yang membutuhkan penyelesaian secara rohani juga untuk mendapatkan hidup kekal. Yang kedua, karena kita ini manusia berdosa yang bukan saja sakit dan sekarat secara rohani, tapi kita benar-benar mati secara rohani. Yang ketiga, karena kita ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita makhluk rohani, kita membutuhkan penyelesaian secara rohani untuk mendapatkan hidup kekal. Karena kita ini manusia berdosa, bukan saja sakit, mati, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketiga, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Semua usaha yang kita lakukan akan sia-sia karena tuntutan Allah sempurna. Oleh sebab itu, kita perlu jalan keluar secara rohani dan hanya Allah saja yang tahu caranya. Dan Allah sudah berikan. Hanya saja keputusan ada pada kita, tidak terjadi secara otomatis. Maukah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah kita mengalami kelahiran kembali? Ini pertanyaan buat kita semua. Kasus di Taman Eden menurut saya terulang lagi, Bapak Ibu. Bicara soal manusia diciptakan, dan ketika berbicara tentang hidup kekal manusia. Apa itu? Keputusan ada pada kita, pada Bapak Ibu dan saya. Allah tidak menciptakan kita sebagai robot yang dapat Allah atur dengan remote control. Tapi Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan kehendak bebas. Ketaatan atau ketidaktaatan tergantung pada keputusan kita, keputusan Bapak, Ibu, dan saya. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, yang satu, apakah kita sudah mengalami kelahiran kembali? Apakah kita sudah mengalami atau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Kalau belum, Bapak Ibu, ini waktunya. Kalau Bapak Ibu belum mengalami kelahiran kembali, ingat, melihat kerajaan Allah pun tidak. Apalagi masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saya kira-kira mau tutup khotbah saya ini dengan cerita waktu saya baru ke Indonesia kemarin, Bapak Ibu. Saya sudah sempat cerita kepada Bapak Ibu, cerita penutup. Waktu di Indonesia, saya sempat PCR 2 kali dalam waktu 1 minggu. Karena peraturan Indonesia berubah-ubah, bisa berubah setiap hari dan juga setiap saat. Bahkan tiap-tiap kota itu lain-lain peraturannya, Bapak Ibu. Nah, satu waktu nih, ya, saya mau berangkat ke Bali dari Mataram karena untuk memimpin pernikahan dari Cipi dan Caca di Bali. Jadi planningnya tanggal 22 saya berangkat dari Mataram ke Bali karena tanggal 22 Desember itu kita mau gladi bersih dengan semua keluarga di hotel, di tempat lokasi untuk kita gladi bersih untuk acara besok. Dan acara pemberkatan nikahnya tanggal 23 Desember, besoknya Bapak Ibu. Oke, saya ke airport. Sebelum saya ke airport, karena saya sudah dengar peraturan Indonesia berubah-ubah. Apalagi Gubernur Bali di provinsi lain katakan kalau mau ke Surabaya, ke Jakarta, kamu hanya antigen saja, hanya rapid saja. Tapi kalau kamu ke Bali, kamu harus PCR, harus swab gitu. Bapak Ibu, saya sudah tahu peraturan ini. Oleh karena itu saya nggak langsung aja ke airport, saya cek semua PCR yang saya tes dari sini. Oh,
masih valid sampai 14 hari. Itu berarti masih sampai tanggal 25 kalau nggak salah, sehingga tanggal 22, tanggal 23 saya oke. Saya juga sudah tanya ke semua kakak-kakaknya Bu Sarah. Bahkan kakaknya Bu Sarah juga sudah tanya kepada kepala petugas gugus COVID di Ngurah Rai, kepala kepolisian di Ngurah Rai, yang kebetulan teman baik dari Carol, dari kakaknya Bu Sarah. Mereka sampai FaceTime dengan saya. Udah Pak Pendeta jangan takut, mereka ketawain saya. Datang saja ke Bali, berangkat sampai di Bali, kami jemput Bapak di depan pesawat. Di pesawat kami datang di situ, nggak usah takut, pasti bisa masuk Bali. Bapak Ibu, saya udah tahu, saya udah cek semua. Bukan nggak cek Bapak Ibu. Sampai di airport, saya mau check-in, belum check-in, baru masuk, diperiksa oleh petugas COVID di airport di Mataram. Mereka lihat PCR saya, mereka bilang, oh Pak, ini PCR-nya Bapak sudah expire. Karena peraturan baru berubah tadi malam, bahwa PCR ke Bali bukan hanya valid 14 hari, tapi 7 hari. Nah loh Bapak Ibu, saya sudah di airport. Bapak Ibu, pendek cerita, saya bukan berkelahi ya, saya berargumentasi dengan mereka, dengan petugas di situ. Saya bilang, kasih saya berangkat, saya sudah ditunggu petugas COVID di Ngurah Rai, kepala kepolisian Ngurah Rai sudah tunggu di sana. Saya udah cek, mereka sudah katakan oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu, tapi tetap keputusan dari petugas COVID Mataram, saya tidak bisa berangkat. Karena apa? Mereka hanya lihat nih, Pak, ini nih peraturannya dari Gubernur Bali, kalau kita kasih Bapak berangkat tidak bisa ditegur sama Gubernur Bali, bisa ditegur sama Ngurah Rai. Bapak tidak bisa berangkat karena surat yang diminta harus berlakunya 7 hari, bukan 14 hari. Itu aja peraturannya Pak. Bapak Ibu, maksud saya coba dengan topik ini ya, kita sudah melakukan semua. Apa saja sudah dilakukan, sudah dicek, saya sudah cek semua. Bapak Ibu mungkin kalau bilang sudah melakukan semua seperti orang muda tadi, sudah melakukan berbuat baik, sudah mentaati hukum dan lain sebagainya. Tapi seperti saya tadi, mau argumentasi, mau marah di airport, dia hanya bilang, nih Pak peraturannya, kalau tidak valid 7 hari, Bapak tidak bisa berangkat. Hanya satu yang Bapak bisa lakukan, PCR kembali, tes, nih tesnya. Bapak Ibu sama dengan ini. Mau lakukan apa saya, tapi kalau tidak dilahirkan kembali, itu tulisannya, itu kebenarannya, itu PCR-nya, tes yang harus kita bawa. Nih, kalau kita tidak dilahirkan kembali Bapak Ibu, sama. Kita tidak akan bisa berangkat, kita tidak bisa akan melihat kerajaan Allah, kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Sehingga Bapak Ibu, doa saya kebenaran ini yang sudah mungkin Bapak Ibu dengar berulang-ulang, tapi sekali lagi menolong kita untuk mengevaluasi hidup kita. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu belum, Bapak Ibu siapa saja, jemaat NLCC, Bapak Ibu yang menonton ibadah ini, kalau Bapak Ibu belum mengalami kelahiran kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Satu-satunya jalan untuk melihat kerajaan Allah, masuk kerajaan surga, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami kelahiran kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu lagi hari ini. Sekali lagi, yang sudah berbicara kepada hamba, menguatkan hamba lagi, bahkan hamba pun sendiri mendapatkan lagi pelajaran-pelajaran baru dari kebenaran firman Tuhan ini yang sudah hamba sampaikan, hamba share kepada semua Bapak Ibu. Doa hamba, kiranya kebenaran firman Tuhan ini melalui Roh-Mu yang kudus kembali berbicara secara khusus kepada semua Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah online ini, yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Hamba terbatas untuk menguraikan, menggalinya, tapi hamba tahu Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Tuhan, Engkau tidak terbatas. Engkau yang tahu hati, motif dari semua Bapak Ibu, semua kami yang paling dalam. Engkau tahu kalau ada di antara kami yang memang belum mengalami kelahiran kembali. Engkau lawat, Engkau jamah kami. Engkau berbicara kepada kami Tuhan, supaya kalau ada di antara kami Bapak Ibu yang belum mengalami kelahiran kembali, mereka bisa dilayani secara pribadi. Mereka bisa mengalami yang namanya kelahiran kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah share kepada Bapak Ibu. Walaupun seperti saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, tapi doa saya lewat beberapa kebenaran firman Tuhan tadi yang saya sampaikan, sekali lagi menambah pengetahuan baru buat kita, memberikan kekuatan buat kita, dan tentunya saya berdoa kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih berpikir atau masih merasa bahwa oh saya belum mengalami kelahiran kembali dan saya membutuhkan momen ini, saya dan Ibu Sarah terus berdoa. Bapak Ibu jangan malu-malu, Bapak Ibu bisa kontak saya atau Ibu Sarah, atau Bapak Ibu yang di lokasi lain, di daerah lain, di tempat Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa kontak hamba Tuhan yang Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu percaya untuk Bapak Ibu segera dilayani supaya Bapak Ibu bisa mengalami kelahiran kembali. Itu doa saya dan Ibu Sarah. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman sebelum kita akhiri ibadah hari ini, sebelum saya akhiri dalam doa berkat.
Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Ibu Nana yang ulang tahun tanggal 9 Januari. Tuhan memberkati Ibu Nana selalu. Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan kepada kita semua terima kasih untuk semua doa partisipasi Bapak Ibu ketika acara Natal. Ketika kita mencari dana untuk mendukung, membantu salah satu gereja GMI di pedalaman di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk doa, terima kasih untuk support, terima kasih untuk materi, terima kasih untuk kebaikan hati Bapak Ibu. Saya tahu semua kita penuh pergumulan, tapi terima kasih karena Tuhan menjawab doa kita. Sekali lagi mujizat terjadi, kita bersyukur karena 7.100 US dollar terkumpul di waktu acara Natal kemarin. Dan kita akan memberikan seluruhnya 7.100 US dollar itu kepada gereja GMI atau hamba Tuhan di GMI di pedalaman Kalimantan Barat. Terima kasih sekali lagi untuk semua partisipasi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita berdoa untuk teman-teman kita, atau mungkin ada yang Bapak Ibu kenal, saudara, keluarga yang terkena COVID. Kita doakan supaya mereka juga mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kalau ada yang kita kenal yang dipanggil Tuhan, yang sampai meninggal karena COVID, kita doakan untuk semua keluarga yang ditinggalkan supaya mereka diberikan penghiburan, kekuatan oleh Tuhan. Tapi mari kita terus saling mendoakan supaya Tuhan terus menjaga, menyertai kita semua, menjauhkan kita dari segala yang jahat, sakit, penyakit. Baik Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure.